Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi ya sama Bu Yeni. Pada hari ini kita akan belajar mengenai tema 2 bahasa Indonesia ya. Nah, untuk slide yang pertama ini bisa kalian lihat kita akan belajar tentang informasi ya. Pasti kalian semua sering ya mendengar kata-kata informasi ataupun mendapatkan informasi ya. Informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang diolah sehingga memiliki arti bagi penerima. Ya, jadi informasi itu sebuah fakta nak ya, yang diolah agar penerimanya itu bisa mengerti atau bisa memahami apa yang kita sampaikan ya. Seperti di dalam kelas, Ibu sering memberikan contoh. Contohnya info ya nak ya, besok kalian libur. Nah, itu contoh sebuah informasi dari Ibu Yeni untuk kalian semua ya. Nah, sekarang kalian itu bisa mendapatkan informasi atau menemukan informasi itu dari banyak sumber nak. Contohnya tadi dari sumbernya langsung ya, langsung dari Bu Yeni. Ada juga dari media cetak dan ada juga dari media elektronik. Untuk media cetaknya seperti buku pelajaran, koran, majalah ya dan lain-lain. Kalau untuk media elektroniknya ada juga televisi, internet, radio ya. Itu dari sumber tersebut kalian bisa mendapatkan informasi ya nak ya. Nah, tadi kan Ibu udah bilang kalian bisa mendapatkan informasi itu secara langsung ya, atau kalian juga bisa mendapatkan informasi itu dengan bertanya kepada seseorang ya. Nah, jika kalian ingin bertanya dengan seseorang, kalian harus menggunakan kata tanya yang tepat ataupun kata tanya yang baik ya, yang sopan. Nah, di sini jika kalian ingin bertanya, kalian harus menggunakan kata tanya, nak. Kata tanya ada 6 kata tanya. Sering kita sebut dengan 5W plus 1H atau untuk lebih mengingatnya adik simbah. Ya, A itu apa, D itu di mana, K itu kapan, S itu siapa, M itu mengapa, Ba itu bagaimana ya. Kalau kalian ingin mengingatnya 5W plus 1H atau adik simbah ya nak ya. Di sini Bu Yeni akan bahas satu-satu macam-macam kata tanya. Yang pertama itu kata tanya apa atau dalam bahasa Inggrisnya what ya. Nah, apa itu digunakan untuk mencari informasi tentang suatu objek atau benda tersebut. Jadi untuk mencari suatu objek ya nak ya, atau mencari sesuatu ya. Nah, contohnya apa yang sedang ibu lakukan kayak gitu ya, atau apa yang ibu buat gitu ya. Terus untuk kata tanya yang kedua siapa, who. Nah, digunakan untuk mencari informasi tentang seseorang. Contohnya juga, siapa nama guru di kelasmu? Nah, itu ya. Terus yang ketiga di mana? Where. Digunakan untuk mencari informasi tentang suatu tempat. Jadi kalau kalian ingin mencari informasi tentang tempat, kalian menggunakan kata tanya di mana. Contohnya, di mana kalian bersekolah gitu atau di mana adik bersekolah gitu ya. Nah, untuk kata tanya selanjutnya mengapa? Why? Digunakan untuk mencari informasi mengenai alasan. Jadi kalau kita tanya alasan dengan seseorang, kita gunakan kata tanyanya mengapa. Contohnya, mengapa kamu tidak masuk sekolah kemarin? Nah, mungkin jawabannya ya, saya tidak masuk sekolah kemarin karena saya sakit. Nah, itu alasannya karena sakit, nah ya. Terus yang selanjutnya kapan? When. Digunakan untuk mencari informasi mengenai waktu. Nah, jadi kalau kalian ingin cari tentang waktu, kalian gunakan kata tanya kapan.
Contohnya, kapan kamu akan liburan? Bisa juga ya. Nah, atau dijawabnya saya akan liburan pada bulan Desember gitu. Selanjutnya bagaimana? How digunakan untuk mencari informasi mengenai cara atau keadaan. Cara ya, sering ini digunakan untuk wawancara, bisa juga ya. Bagaimana caranya Bapak atau Ibu merawat bunga mawar? Nah, kan cara nak ya. Jadi untuk kata tanya bagaimana ini, jika kalian ingin mencari informasi mengenai cara atau keadaan ya. Itulah macam-macam dari kata tanya 5W plus 1H. Nah, terus nak ya, selain bertanya, kalian juga bisa mendapatkan atau menemukan informasi itu dari sebuah teks ya, sebuah teks bacaan. Nah, untuk menemukannya berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, pahami judul teks apabila judul tertulis dalam teks. Nah, jadi pahami dulu judulnya ya, jika ada di atasnya kalian pahami. Yang selanjutnya, bacalah isi teks atau bacaan secara keseluruhan. Jadi harus dibaca semuanya ya nak ya, nggak boleh setengah-setengah atau dilompat-lompat. Jadi dari awal hingga akhir kalian harus membacanya. Terus yang ketiga, catat inti dari setiap paragraf. Nah, intinya ya atau hal-hal pentingnya kalian catat atau digaris bawahi. Terus, jika ada kata-kata yang tidak kalian ketahui artinya, carilah arti kata tersebut di dalam kamus. Kita sudah pernah kan belajar mencari kata lewat kamus bahasa Indonesia, nak ya. Jadi jika ada yang tidak kalian tahu, kalian bisa mencarinya di kamus ya. Nah, jika kalian sudah paham langkah-langkah menemukan informasi, sekarang kalian buka buku halaman 2, tema 2 ya nak ya. Nah, ada sebuah bacaan. Baca dulu teksnya. Kalian baca dari awal sampai akhir, kalian pahami, catat atau garis bawahi hal-hal yang penting tadi ya atau intinya. Terus kalian jawab pertanyaan yang ada di slide ibu ini ada, terus di buku kalian juga. Nah, yang pertama di sini ada kata tanya, kalian jawab ya, isinya ada di sebuah teks. Yang pertama, apa jenis ikan milik Titus? Yang kedua, kapan Titus memberi makan ikan? Yang ketiga, bagaimana Titus membersihkan akuarium? Terus yang keempat, apa yang dilakukan ikan-ikan Titus? Yang kelima, dengan apa ikan bernafas di air? Terus yang keenam, siapa yang berbicara dengan Titus? Ini semua nak ya, kalimat tanya yang menggunakan kata tanya. Apa, kapan, bagaimana, apalagi, apa ya. Terus apalagi ada kata tanyanya, kalimat tanyanya ya. Terus siapa yang terakhir. Nah, setelah kalian membaca teksnya, kalian jawab pertanyaan ini di buku kalian, di buku cetaknya ya. Nanti kalian kirim ke Google Classroom bisa ya, atau kalian tanya dengan wali kelas masing-masing ya. Jika ada yang tidak kalian pahami atau ada yang ingin ditanyakan, boleh bertanya di wali kelas masing-masing ya nak ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.